Selamat pagi teman-teman semua. Kita akan masuk ke materi mengenai form. Jadi baik kakak level 1 ataupun kakak level 2 saat ini seluruhnya kita menggunakan sistem landing page yang memiliki form. Sekedar pengetahuan buat Anda, dulu kelas konversi itu kakak level 1 ya. Level 1-nya itu tidak menggunakan form, tapi langsung ke WA gitu. Jadi landing page kemudian ada button menuju ke WA. Nah, sedangkan form itu materinya baru hadir di KK level 2. Nah, tapi karena ada perubahan kebijakan di kelas konversi dan kemudian kita berusaha terus relevan dan menyesuaikan diri dengan apa yang terjadi di Meta, maka KK level 1 diputuskan untuk juga akan mempelajari form. Gitu ya. Jadi baik level 1 dan level 2 seluruhnya akan mempelajari, form. Oleh sebab itu untuk kakak level 1 ini saya buat materi ulang gitu mengenai form supaya Anda yang hanya join di level 1 itu tidak terzolimi lah kira-kira begitu ya. Oke, jadi apa yang dimaksud dengan form di kelas konversi? Kita lihat ya. Saya langsung kasih contoh aja di sini. Nah, yang dimaksud dengan form itu adalah yang seperti ini teman-teman. Kalau produk fisik ya, ini contoh form untuk produk fisik, kira-kira bentuknya seperti ini. Jadi ada sebuah gambar, kemudian gambar produk Anda ya, kemudian judul produknya, mungkin ada sedikit keterangan di sini, lalu ada harganya. Ini opsional aja ya. Jadi ini sekedar saya kasih informasi aja di sini. Anda mau masukkan mau enggak juga nggak masalah. Tapi intinya form itu adalah ini. Ini yang dimaksud oleh kakak dengan form. Jadi sebuah field yang akan diisi berupa data ya nama, kemudian nomor WhatsApp di sini, lalu kemudian alamat. Boleh email juga, boleh selengkap mungkin semua alamat sampai sedetail-detailnya boleh, tapi kalau Anda pengen best practice yang saya pakai, itu model formnya seperti ini. Jadi nama, kemudian nomor WhatsApp, lalu kemudian di sini alamat, lalu diklik, ketika diklik ini langsung menuju ke CS. Gitu, data tersimpan, kemudian Anda akan di-redirect ke CS gitu. Ini yang saya maksud dengan form. Yang dimaksud di kelas konversi tentang form untuk produk yang fisik, yang closingnya ada di CS. Oke, lalu kalau untuk produk digital, formnya itu bentuknya kira-kira seperti ini. Jadi data pertama yang diisi sama saja di sini nama lengkap, kemudian nomor WhatsApp, email, kadang-kadang saya pribadi saya pakai cuma nama sama email, saya nggak ambil nomor WhatsApp, tapi ada orang yang suka juga ngambil nomor WhatsApp juga nggak ada masalah, tapi intinya ini yang pribadi ya, data pribadinya. Lalu kemudian ini juga termasuk dalam form untuk metode pembayaran. Ya, ini produk digital jadi bisa langsung kita menggunakan berbagai macam metode pembayaran yang ada di Skalev. Jadi bisa BCA, Mandiri, ini BCA saya sendiri ya. Kemudian Mandiri, Kris ya, di Skalev belum ada BCA. Kris, credit card dan seterusnya. Kalau Anda memasukkan sendiri juga bebas, tapi intinya ada data pembeli, lalu kemudian ada metode pembayaran di sini, kemudian di sini ada perincian pemesanannya apa saja. Lalu ketika diklik langsung mengarah ke sebuah halaman invoice yang mana customer Anda nanti akan tinggal transfer di situ, begitu transfer otomatis terkonfirmasi. Gitu ya. Jadi yang saya maksud dengan form itu adalah yang begini. Dan yang begini untuk produk fisik. Gitu. Oke, cukup yang dimaksud dengan form cukup sampai di sini. Lalu kemudian apa gunanya form? Paling tidak ada 4 gunanya form. Yang pertama adalah filter. Jadi mungkin Anda bertanya-tanya, Mas kenapa kok nggak pakai WA lagi? Kenapa kok sekarang kita form aja? Jadi jawabannya yang pertama adalah filtrasi atau filter ya. Kita memfilter orang-orang yang memang serius untuk membeli produk. Jadi memang meluangkan waktunya, ada exchange di situ, ada pertukaran data, dia ngisi sesuatu, kemudian dia kirimkan ke kita, entah nanti dia jadi beli atau enggak, yang penting dia sudah ngirim datanya dia dulu di situ.
dan bisa kita reach out, bisa kita hubungi lagi dia, bisa kita kontak balik gitu oleh CS kita. Ya, jadi fungsinya adalah filter. Kalau orang-orang yang sekedar kepencet-kepencet aja, nah itu dia nggak bisa masuk tuh di form gitu. Ini yang menjadi masalah kalau Anda pakai yang klik langsung ke WA, begitu diklik orang siapapun orang diklik bisa ngeklik itu dan bisa berhubungan dengan CS Anda. Jadi otomatis akan murah harga cost per WA-nya, tapi ya kualitasnya dipertanyakan gitu kira-kira. Ini yang pertama adalah filter. Lalu kemudian yang kedua adalah cadangan atau backup. Kenapa? Karena WA itu sering bermasalah teman-teman, apalagi di 2025 sekarang ini. Jadi sangat sering bermasalah, tiba-tiba kena ban, tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada hujan, nggak bisa diakses WA-nya, entah nanti aneka ragam lah masalah. Nah kalau bisnis Anda itu bergantung pada orang yang nge-WA, terus tiba-tiba hilang semua chatting orang yang sudah ngontak Anda, nah ini akan jadi sangat masalah besar gitu, nggak akan sustainable bisnis kita, nggak akan bisa jangka panjang. Nah, di saya sendiri ketika misalkan WA tiba-tiba kena ban ya, nggak ada angin, nggak ada hujan, padahal nomor-nomor lama, saya masih bisa mengontak lagi orang yang membeli gitu. Kenapa? Karena ada backupnya berupa form. Ini tersimpan di Skalev gitu. Saya kasih keterangan ya. Tersimpan di Skalev. Gitu. Jadi ini sangat penting ya cadangan ini. Fitur yang dari dulu sampai sekarang itu saya memang pakai itu karena ya form itu berfungsi sebagai cadangan. Lalu berikutnya yang ketiga, ini orang banyak nggak sadar. Form itu gunanya untuk optimisasi teman-teman. Kenapa? Karena orang yang mengisi form ya itu bisa kita tangkap eventnya. Kalau di Skalev kita masukkan di sini, di kelas konversi ya. Ini sebagai checkout initiated. Gini. Jadi orang yang berhasil mengisi form itu akan kita kategorikan sebagai checkout initiated, atau misalkan Anda pengen mengkategorikan sebagai lead juga bisa juga gitu. Jadi ketika Anda menggunakan form, itu otomatis dari landing page kemudian masuk ke halaman form, kemudian form itu diisi, itu secara funnel komplit, secara events di Facebook itu komplit. Sehingga ketika itu komplit, ada landing page view-nya, kemudian ada add to cart-nya, lalu ada checkout initiated-nya, nanti kalau transaksi ada purchase-nya, itu kan komplit semua. Nah otomatis ini semua akan menjadi bahan bagi Meta untuk melakukan optimisasi iklan kita. Gitu, jadi semakin Anda punya berbagai macam event yang komplit, itu akan semakin membuat Meta itu bisa mencari orang yang relevan itu siapa. Gitu. Karena dia bisa mencari orang yang relevan, bisa melakukan optimisasi, maka yang terakhir adalah stabilisasi. Kalau Anda menggunakan form, Anda bisa scale up. Ya, walaupun belum tentu bisnis Anda bisa di scale up ya, tapi yang jelas semua bisnis saya yang bisa di scale up, iklannya, budget iklannya bisa di scale up, bisa dinaikkan budget iklannya, itu adalah seluruhnya menggunakan form. Bayangkan kalau Anda hanya menggunakan WA di situ. Mau iklan anggaplah pertama 100.000, yang nge-WA 10 masuk 9, masih senang. Begitu di scale up ke 1 juta gitu budgetnya, tiba-tiba dari 100% yang ngechat cuma 20% yang masuk. Nanti besoknya balik lagi ke 80%, besoknya lagi turun lagi ke 10%. Jadi nggak stabil. Kalau nggak stabil ya nggak bisa kita scale up. Kita akan semakin menghadapi sesuatu yang ngeri gitu di masa depan. Di besok hari gitu kira-kira ya. Misalnya budgetnya Anda naikin, tiba-tiba nggak ada lead yang masuk sama sekali gara-gara WA-nya tiba-tiba konslet gitu ya. Siapa yang berani gitu melakukan scale up di situ. Oke ya, jadi form itu dia lebih stabil gitu sehingga ini bisa kita scale up. Lalu berikutnya adalah tantangan menggunakan form. Terkesan lebih mahal di awal. Ini kelihatan banget dari awal ketika Anda ngiklan ya. Kalau pakai WA biasa itu cuma misalkan 5.000 gitu, tiba-tiba Anda pakai form jadi 50.000 atau jadi 40.000. Memang ini akan lebih mahal di awal karena terfilter. Sesuatu yang difilter itu sudah otomatis dia akan naik gitu ya. Harganya tuh pasti akan naik gitu. Nah, tapi ini akan terkompensasi dengan stabilisasi. Kalau Anda 50.000 masih masuk dan kemudian terus-terusan di 50.000 terus, dan sebenarnya Anda masih bisa bayar di 50.000 dan CR-nya itu nutup gitu. Misalnya CR-nya cukup tinggi di situ 60%, 70% gitu misalnya ya. CR yang sampai ke purchase-nya
maka jadi nggak mahal lagi gitu. Jadi makanya saya bilang di sini hanya terkesannya aja, terkesannya lebih mahal. Lalu berikutnya settingannya lebih rumit. Ya, settingan ini lebih rumit. Ini sekarang kita sudah menggunakan Skalev ya. Dengan Skalev relatif lebih mudah. Nah, kalau Anda menggunakan form zaman dulu itu nyetingnya memang rumit, jadi harus dihubungkan dengan apa namanya, ya database, kemudian rumit lah, ada plugin-plugin gitu di WordPress ya. Tapi karena sekarang kita sudah menggunakan Skalev, jadi ini jauh lebih simple untuk settingannya. Walaupun memang tidak sesederhana kalau Anda hanya button WA. Kalau diklik langsung bisa kontak gitu. Kalau di form enggak. Jadi Anda harus punya produk dulu, produknya harus dihubungkan dulu. Ini detailnya Anda bisa pelajari di Skalev. Tapi jelas relatif lebih mudah gitu ya settingan untuk form. Dan Anda bisa mendapatkan settingan ini dengan ya cukup join di Skalev aja. Cukup Anda daftar di Skalev, lalu kemudian Anda pakai fitur formnya gitu ya. Nah ini jadi settingannya lebih sederhana nanti. Oke, jadi saya recap lagi. Yang dimaksud dengan form adalah ini tadi. Ya bentuknya seperti ini. Lalu kemudian gunanya ada 4. Ya Anda ingat-ingat aja sebagai filter. Lalu dia sebagai backup atau cadangan. Lalu yang ketiga dia sebagai optimisasi. Yang terakhir yang keempat sebagai stabilisasi gitu. Supaya stable, supaya bisa kita scale up. Gitu. Lalu kemudian yang sulit-sulitnya terkesan lebih mahal, saya sudah ingatkan di awal ini pasti akan terkesan lebih mahal, tapi jangan khawatir karena dia akan stabil dan ya yang penting hitungannya masuk gitu. Yang penting dalam perhitungan Anda harga cost per lead-nya itu sudah cukup, masih bisa Anda bayar gitu di situ. Ini nggak ada masalah. Kemudian yang kedua settingan lebih rumit ya Anda harus pakai Skalev biar dia lebih gampang makanya. Itu aja mungkin dari saya, terima kasih. Selamat pagi.